Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi tentang perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Saya berharap kalian tetap disiplin untuk mengikuti kegiatan belajar kita. Untuk daftar hadirnya silakan mengisinya di file WhatsApp yang sudah saya kirimkan. Baik. Perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak muncul begitu saja di tanah air kita, tetapi melalui perjuangan para pendiri bangsa negara kita. Diawali dari bangsa Jepang yang menguasai wilayah kita pada tahun 1942. Jepang datang ke Indonesia dengan misi 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Masih ingatkan itu anak-anak? Selanjutnya, pada saat itu Jepang mengalami suatu gejolak dalam negeri mereka, di mana sekutu-sekutu menyerang Jepang. Yang berikutnya pembentukan BPUPKI. Ada seorang jenderal yang bernama Kumakichi Harada mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Kumakichi Harada tampak pada gambar tersebut. Inilah mukanya itu. Yang berikut sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Situasi sidangnya dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Sidang tersebut dilaksanakan di gedung Choseng-in, sekarang gedung Pancasila. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang terkenal, dan masing-masing 3 tokoh tersebut mengajukan rumusan-rumusan dasar negara mereka. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negaranya, yaitu pada tanggal 29 Mei, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei, Mr. Supomo mengajukan rumusannya. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Yang ketiga, tokoh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengajukan rumusan dasarnya: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikut pembentukan panitia kecil hingga panitia 9. Sebelum sidang pertama BPUPKI diakhiri, dibentuklah panitia kecil yang dipimpin oleh Soekarno yang membahas tentang penentuan kapan Indonesia merdeka. Dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama,
dan negara pembelaan dan keuangan. Karena belum ada kesepakatan terkait rumusan dasar negara mana yang akan digunakan, maka dibentuk lagi panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9 dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Mr. Muhammad Yatta. Tampak pada gambar ada 9 anggota Panitia 9. Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada piagam tersebut melahirkan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945 digelar dengan agenda perumusan rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Tanpa 3 tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Hatta, dan Kiai Rajiman Widyaningrat, tampak mereka pergi ke Dalat, Vietnam. Pada 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Widyaningrat berangkat ke Dalat menemui Marskal Tauci. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Karena itu Jepang menyatakan kalah terhadap sekutu-sekutunya. Kekalahannya pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah Hiroshima dijatuhi bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, serta serangan udara dari pihak sekutu yang setidaknya terdapat 68 kota di Jepang. Kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda. Namun golongan tua berpendapat lain bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan sebaiknya melalui keputusan yang telah dijanjikan Jepang pada 24 Agustus 1945. Akibatnya terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda pada 16 Agustus 1945 untuk diasingkan sementara ke Rengas Dongklok supaya tidak mendapat pengaruh dari Jepang atau golongan tua. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya. Oleh karena itu, setelah Soekarno dibebaskan, maka Soekarno kembali ke Jakarta dengan helikopter. Pada tanggal 17 Agustus, proklamasi dikumandangkan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Pancasila ditetapkan dalam sidang PPKI. PPKI yang belum dibubarkan kemudian mengadakan rapat kembali pada keesokan harinya, yakni 18 Agustus 1945 dengan menyampaikan perubahan kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian Pancasila sah adalah yang kita kenal sekarang. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Materi ini dapat dibelajar kembali di LSM. Di LSM kita. Dan tugas-tugas
dikerjakan dalam waktu 3 hari dan dikumpulkan di LSM juga, dikirimkan melalui Google Classroom. Baik adik-adik sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.